Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati tim dari Perpustakaan Nasional dan Kota. Yang kami hormati Ketua Pokja Kampung KB, Ketua Rumah Data Kampung KB, dan teman-teman PKB dan ibu-ibu yang hadir pada hari ini. Terima kasih yang kami ucapkan kepada tim dari perpustakaan yang bisa hadir ke Kampung KB dan ke Perpustakaan Bina Kencana Kelurahan Lebak Bandung. Nah, sekarang langsung saja dalam pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua adalah sambutan dari Ibu Koordinator PKB. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Karolin sebagai konsultan Perpustakaan Nasional. Yang kami hormati Pak Marjoko dari UIN. Yang kami hormati Mbak Kiki dari Perpustakaan Kota Jambi. Yang kami hormati tokoh masyarakat di sini yaitu Pak RT, Pak Suprapto, Bu. Ini donatur terbesar untuk di Kampung KB Bina Kencana yang ada di Kelurahan Lebak Bandung ini. Beliau telah menyumbangkan tanah beliau nih, Bu, untuk kegiatan kemasyarakatan. Yang kami hormati Ketua Pokja Kampung KB dan Ketua Perpustakaan di Sekretariat Kampung KB ini. Yang kami hormati kawan-kawan pengurus KB di wilayah Kecamatan Ginutung dan ibu-ibu kader yang sudah hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah maka kita pagi hari ini dapat berkumpul di Sekretariat Kampung KB ini. Dan salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiganya terima kasih kepada Ibu Karolin dan Pak Marjoko dan Mbak Kiki yang sudah hadir pada saat ini. Kami pada dasarnya menyambut dengan duka cita, Bu, karena sudah memfasilitasi masyarakat yang ada di Kelurahan Lebak Bandung ini berupa perpustakaan dan lain-lain, dan merangka mencerdaskan kehidupan masyarakat di sini. Mudah-mudahan itu akan berlanjut sampai kapanpun. Perpustakaannya akan bermanfaat bagi masyarakat luas yang ada di Kampung KB ini dan sekitarnya. Di Kecamatan Ginutung ini ada 7 kelurahan. Nanti kami undang, misalkan dari kelurahan 1 itu ada 3. Jadi kalau 3 kali 7 21 orang di sini. Sebelum kegiatan dimulai, kami wajibkan dulu, ayo kita sama-sama membaca buku gitu. Jadi setiap ada kegiatan, insya Allah akan kami semangati warga untuk memanfaatkan perpustakaan yang ada. Demikian dari saya, apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang pada Ibu Karolin dari Konsultan Perpustakaan Nasional, dan juga selamat datang dari UIN dari Perpustakaan Kota Jambi, Bu Kiki. Selamat datang di perpustakaan. Punya anggota di perpustakaan ini ada 5 orang, 5 orang. Sejarah perpustakaan kita ini, Bu, pertama kita awali dengan programnya Bapak Wali Kota, yaitu Pak Pasah, program Kampung Bantar. Jadi setiap Kampung Bantar itu harus ada selipannya pojok baca. Awalnya itu pojok baca. Kami berdiri Kampung Bantar di sini 2016 ya. 2016 kami seliplah pojok baca ini juga di dalam itu, karena itu salah satu kriteria penilaian di Kampung Bantar. Dan dulu pojok baca kita ini di belakang, ada pos kambing di belakang, kita selipkan di situ untuk pojok bacanya atau perpustakaan. Dengan perkembangan waktu, bisa di Kampung Bantar itu didukung fasilitas yang lain, termasuk dari pojok bacanya. Kita termasuk Kampung Bantar nilai tertinggi di Kota Jambi di tahun 2016, mendapat penghargaan dan juga ada uang pembinaan sekitar 7 jutaan. Nah, dari situ kami berpikir lagi, ada masukan dari Dinas Studi kami
bahwasanya Kampung Bantar di sini ditunjuk menjadi Kampung KB. Akhirnya kami mengembangkan diri dari Kampung Bantar menjadi Kampung KB. Sebelum itu ada Kampung Bina Kencana, Bina Kencana ya, Bantar Kencana. Sebelum itu ada Bantar Kencana, dapat juara 1 juga, masuklah Kampung KB. Kampung KB ini kami bekerja sama dengan seluruh OPD atau stakeholder yang ada di Kota Jambi. Jadi karena kayaknya ke depan lebih bagus, maka PRT kami berinisiatif meminjam pakai tanggul seluas kurang lebih, kalau di sini 1 tubuh atau 10 meter persegi. Jadi kita buat perjanjian, kita buat dengan Pak Lurah, Camat, dirujuk perjanjian, dan ini bisa tidak pakai dengan rentang waktu 10 tahun berarti, 10 tahun. Jadi dari tahun 2019, dan alhamdulillah juga dulu dari BKKBN Pusat, Direktur Kependudukannya, saya juga ketemu kemarin di sini. Dia melihat perkembangan di Kampung KB itu, kami merujuk pembangunannya ini dengan dana kelurahan, dan itu diakui bahwasanya baru di Kota Jambi dan di Kelurahan Lebak Bandung ini yang menggunakan dana kelurahan se-Indonesia. Jadi maka diangkatlah menjadi isunya direktur itu untuk jadi launching atau apa istilahnya itu di pusat nanti, supaya dana-dana desa itu bisa dipakai juga untuk membangun perpustakaan dan rumah ini. Dengan berkembangnya waktu juga kami perpustakaan kami kembangkan bekerja sama dengan dinas perusahaan kota, sudah berapa kali ada pertemuan, dibantu dan dibina, dengan provinsi juga ada pernah ketemu. Jadi kami bentuklah di sini Bu. Sampai ini ada kerjasama di perpustakaan kami ini dengan Gramedia. Itu ada komunitas ICI, komunitas Ibu Cerdas Indonesia. Nah itu juga kemarin memberi bantuan kita di sini berupa rak buku, media baca, sama buku juga mungkin ada sebagian kemarin dibantu. Jadi memang programnya sudah masih juga tiap tahun. Jadi kami tiap tahun bekerjasama. Dan yang tidak terpenting juga kami kerjasama dengan Tribun. Dana kelurahan sebesar 74 juta 140.000. Jadi murni dari dana kelurahan sudah tuh sebagian memang ada dari swadaya, makanya nanti ke depannya kan di situ hukum mungkin buku-buku masih bisa dari gigi, masih bisa kita masukin sama Gramedia, karena kalau untuk penambahan lagi kalau ada buku sih rasanya masih kurang. Mungkin bisa ditinggal nanti Gramedia gimana dia bisa masukkan buku tapi tempatnya ada gitu. Ini itu penambahan dari saya. Nambah juga sedikit. Bahwasanya perpustakaan kita di sini kita punya pojok baca juga Bu. Karena program balik-balik program Kampung Bantar tadi, bahwasanya buku-buku yang ada di sini kita manfaatkan ke pojok baca di Kampung Bantar yang terbaru. Kemarin sempat juga di RT 3, nah kita limpahkan bukunya di RT 27. Jadi dari sini induknya bisa kita salurkan juga. Nah, mungkin itu tambahannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Karolin beserta Pak Mardiono, saya ucapkan terima kasih sudah mensupport wilayah saya khususnya di Lebak Bandung tentang pemberian buku sebanyak 150 judul. Nanti penyerahannya juga ada di sini, Ibu saya ada di sini ya. Saya berharap lebih banyak membaca daripada menonton kan. Makanya dengan tambahan buku ini juga mungkin di kedepannya khususnya pengurus dari perpustakaan kita ini juga mungkin nanti bisa memfasilitasi anak-anak, dan kita ini macam mana berusaha perpustakaan ini bisa gimana ya, anak-anak tuh bisa hadir di sini gitu nah, dengan kondisi seperti kita lebih
taman itu kan intinya untuk memancing anak-anak. Karena anak-anak ini kalau udah kita pancing, mereka juga tidak mau. Kondisi perpustakaan ini saya berharap juga bagi Pak RT dan pengurus ini open lah untuk anak-anak. Macam punya daya tarik tersendiri lah untuk anak-anak, biar anak-anak itu lebih fokus bermain di sini. Terbaca buku-buku itu kan, bukan sekedar hiasan rak, nggak ada guna kan. Kan ibu juga berharap seperti itu kan. Berharap bosnya buku itu sampai, ilmunya sampai ke anak-anak gitu. Saya sebagai kepala wilayah saya selalu mendukung sebenarnya kegiatan-kegiatan seperti ini karena dampak psikologis kalau saya bilang itu lebih besar. Mungkin itulah sedikit sambutan dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ibu Caroline yang sudah mensupport dengan buku-buku yang ada di wilayah Kelurahan Lebak Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih luar biasa sekali. Puji Tuhan saya bisa datang di sini bertemu dengan Bapak Ibu yang luar biasa sekali. Terima kasih tadi sudah menjelaskan secara rinci sejarah perpustakaan dari Kelurahan ini ya, Lebak Bandung yang luar biasa sekali. Memang waktu kita bertemu di Bintek di bulan Juni ya, Juni lalu ya Mbak Kiki ya, saya lihat ada banyak perkembangan yang luar biasa. Ini kali pertama saya lihat di Kota Jambi 4 kelurahan termasuk Lebak Bandung dibandingkan dari bukan masuk membandingkan banget seperti itu ya, cuman di tahun pertama sudah jalan gitu loh Pak. Dan saya ternyata melihat ternyata ini karena cerita Pak Agus, Pak Suparto dan Ibu tadi karena ada kerjasama dan sinergi dari teman-teman di sini gitu kan, ada dari apa ya, penyanyi Kampung KB gitu, kemudian dari ternyata ada Pak ini ya Pak Suparto juga dari salah satu dan luar biasa. Terima kasih juga Pak, ini luar biasa sekali. Saya jadi dapat istilahnya kalau di program itu ada praktis sakit balik gitu. Saya dapat di Lebak Bandung. Terima kasih. Untuk tahun ini kan kita mau sertifikat, saya udah ngajuin ke Pak Lurah nih nanti terali sama WC udah nanti tahun ini dianggarkan. Iya memang idealnya seperti itu. Jadi kita berharap ketika ada istilahnya bantuan stimulan dari pusat, Bapak Ibu, terutama dari perpustakaan maupun pihak-pihak lain yang mendukung sudah menyiapkan sarana-sarana pendukungnya gitu. Kalau nggak ada meja, ya disediakan mejanya gitu kan. Terus kemudian kalau nggak ada teralis, ya dibuat teralis. Tapi terima kasih Pak, sudah ada upaya tersebut dan kita berharap itu benar-benar dimanfaatkan. Tadi sudah saya dengar, tadi sudah ada rancangan kegiatan seperti itu, yang ada pelatihan komputer dasar ya Pak. Siapa tahu nanti mungkin ada pelatihan kantor nih Mbak Kiki jadi narasumbernya, saya langsung nembak aja, nggak apa-apa kan? Bantu lah kita ingin merubah wajah perpustakaan dulu gitu kan, walaupun saya udah tahu Lebak Bandung juga sudah banyak kegiatan-kegiatan yang misalnya di perpustakaan bukan cuma tempat pinjam baca buku gitu, ternyata juga jadi pusat informasi masyarakat, pusat kebudayaan, pusat kegiatan masyarakat gitu kan. Nah artinya sudah banyak kerjasama, banyak sinergi yang sudah dilakukan oleh perpustakaan. Upaya kegiatan transformasi ini tadi selain wajah perpustakaan itu menjadi semakin dikenal oleh masyarakat, menjadi pusat kegiatan masyarakat supaya ketika masyarakat sering datang ke sini ya maksudnya mau biar manfaatin buku-buku yang ada di sini sebenarnya gitu. Tidak ingin merubah budaya baca nggak sama sekali gitu kan. Ketika masyarakatnya datang ke sini ya kita arahkan lagi baca buku, terus misalnya cari informasi dari internet sudah disediakan nih, nanti komputer kan seperti itu. Cita-citanya seperti itu Pak. Nah, gitu kan. Jadi tidak ada sama sekali niat untuk merubah budaya membaca dan lainnya, justru ini membantu pemanfaatan layanan bahan pustaka, juga pemanfaatan layanan lain dari perpustakaan. Dan hasil akhir kita cari adalah bahwa kita ingin literasi itu tidak hanya sebatas kemampuan baca tulis, tapi kemampuan orang-orang dulu itu mengolah informasi bisa dari apa aja ya Pak? Dari buku, dari internet, dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan di Lebak Bandung ini, yang harapannya itu masyarakat tidak selesai di situ aja, mereka praktekkan yang mereka dapat informasi itu terus dipraktekkan, meningkatkan kecakapan hidup dia, karena kita berharapnya ujungnya terkait dengan meningkatkan kesejahteraan di bidang kesehatan, ekonomi dan lainnya. Itu cita-cita yang seperti itu, dan itu sudah terbukti, gitu kan. Nah dari kegiatan tersebut kita berharap ada yang namanya dampak. Kalau di secara programatik kami sebutnya impact, masyarakat yang menerima manfaat. Biasanya tiap tahun namanya
Ada nggak teman-teman dari apa sebenarnya kegiatan-kegiatan yang sudah teman-teman lakukan, atau dari hasil baca atau dari hasil perpustakaan ada yang berubah gitu kan, entah di bidang kesehatan, ekonomi dan segala macam, terus kemudian dinarasikan, diceritakan, kirimkan lagi. Karena biasanya kami tiap tahun akan mencari cerita dampak satu untuk syuting, yang mana itu difasilitasi oleh tim Jakarta. Mereka akan datang ke sini dan mengolah videonya, yang biasanya diputar di event-event nasional. Kemudian satunya ceritanya itu dibukukan. Biasanya itu dibukukan oleh Perpustakaan Nasional, jadi bilingual, jadi ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Yang biasa kita juga akan terbitkan di jurnal IFLA. IFLA ini jadi perpustakaan internasional seperti itu. Biasa kita upload di sini. Itu kemarin dapat apresiasi dari Ketua IFLA saat itu. Nah, jadi apa yang teman-teman kerjakan itu tidak sia-sia. Selain itu pasti bermanfaat untuk masyarakat, kita secara programatik juga akan mendukung hal tersebut gitu di tingkat pusat. Seperti itu sih Pak. Jadi saya sangat berharap bahwa dengan berjalannya program mumpung kita difasilitasi 1 tahun. Saya udah cerita tadi alur program ini sebenarnya gini. Teman-teman 4 kelurahan ini dapat bantuan secara baik secara fisik itu tadi bantuan stimulan plus capacity building, di mana diajak datang ke misalnya beberapa tempat untuk meningkatkan kapasitas pengelolanya supaya gimana nih mengelola perpustakaan yang tidak monoton gitu kan, dan merubah mindset juga seperti itu. Kita ikutkan beberapa kali kegiatan terakhir, nanti kita akan undang di PLN regional Pak, memanfaatkan secara maksimal kesempatan ini agar tidak semua desa kelurahan yang mendapatkan. Dari 1.562 desa kelurahan yang ada di Provinsi Jambi, baru 66 yang terpapar program ini. Jadi kita butuh dukungan dari Bapak Ibu, dan saya lihat ini sudah istilahnya gerakan-gerakan dari bawah. Justru seperti ini saya menarik dari Pak Suparto, dari Pak Gus ceritanya tadi, bahwa ini diawali dari gerakan-gerakan dari masyarakat gitu. Nah, akhirnya mendapat perhatian dari orang-orang di sekitar, sudah bisa bersinergi sama media. Itu kemarin kita masih belum terpaparkan banget kan seperti itu, ada masa sirkulasi pinjaman buku seperti itu, terus bisa apa sih namanya mempromosikan perpustakaan dengan tribun. Itu luar biasa. Implikasi gratis gitu. Itu sebenarnya harus, itu kemarin nggak sampai waktu di Bintang kita kayak ini ceritanya seperti apa sih gitu kan. Jadi kadang-kadang dengan cerita-cerita seperti ini kadang kita bisa bantu teman-teman. Siapa tahu nanti suatu kali kita buat event besar, teman-teman bisa diundang jadi narasumber. Biasa seperti itu. Asal rajin cerita aja sama kami, sebenarnya kayak gitu sih lah. Gitu. Ini kalau nggak ketemu saya nggak tahu gitu. Tapi sebenarnya sebelum nggak ketemu juga teman-teman, mohon yang teman-teman mengelola juga bisa sharing gitu. Siap-siap aku dan narasumber. Saya sangat bangga dan salut sekali apa yang sudah Bapak Ibu lakukan untuk masyarakat kita, terutama di Kelurahan Lebak Bandung ini. Semoga bisa membantu juga perpustakaan untuk ini ya, tetap bergerak gitu. Apalagi ini ada penyuluh-penyuluh KB ataupun ada teman-teman yang lain dari program-program lainnya berkolaborasi untuk melaksanakan kegiatan di perpustakaan gitu sih. Video impact ada juga pemilihan perpustakaan kelurahan terbaik, desa terbaik seluruh Indonesia berdasarkan SIM, Sistem Informasi Manajemen. Di PLN regional itu temuan para pengelola perpustakaan di seluruh Indonesia biasanya ada event atau lomba. Setiap kegiatan yang dilakukan yang dikoordinir oleh perpustakaan, biasanya oleh perpustakaan itu didokumentasikan. Terima kasih Bapak Ibu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas ini ya, sambutannya luar biasa bagi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang tadi sudah disampaikan sama Bu Karolin, kalau bisa itu perpustakaan itu memberikan impact-nya ke masyarakat, gitu kan. Jadi apapun kegiatannya itu kan termasuk tadi yang sudah disampaikan sama Bu Karolin, bahwa perpustakaan Lebak Bandung, gitu kan, Kelurahan Lebak Bandung ini sudah bekerja sama-sama banyak instansi, gitu kan, yang melakukan advokasi yang baik, gitu kan. Yang jelas yang tadi juga sudah disampaikan bahwa perpustakaan ini juga saya yakin semakin maju, gitu kan, dari mulai yang awal tadi diceritakan sama Pak Agus sama Pak RT, gitu kan. Nah, yang jelas teman-teman dari pengelola perpustakaan, gitu kan, sebaiknya harus punya ide-ide kreatif untuk menarik masyarakat, atau yang masyarakat itu nggak cuma yang senior saja, gitu kan, termasuk yang anak-anak, gitu kan.
saya lihat dari kegiatan-kegiatan yang sudah disampaikan sama Pak Agus tadi, bagi kami sangat memberikan manfaat bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Izin Bapak Ibu semuanya, nggak banyak sih, hampir sama Pak Lawan sama Pak Joko kegiatan ya kan, berharap perpustakaan Bina Kencana bantu kami juga. Bukan sekali ini aja kita bermitra, kita berharap ada peningkatan lebih aktif lagi di sini Pak. Itu aja sih Bu. Terima kasih. Dari arahan dan stimulasi dari Ibu Karolin, tadi saya berpikir untuk bagaimana memajukan perpustakaan yang ada ini. Potensi yang ada di Dinas PPKB Kota Jambi untuk wilayah Kecamatan Jelutung itu ada 7 penyuluh KB. Nanti kami akan bekerja sama dengan anak-anak mudanya untuk piket di sini setiap hari. Itu jalan keluarnya menurut saya itu Pak Agus. Karena sudah ada komputer, sudah ada TV, sudah ada wifi. Saya berpikir juga mau buka mode-mode rental Bu. Iya. Jadi komputer itu mode-mode rental itu jadi untuk bisa terbuka terus di sini. Iya. Jadi anak kuliah, anak sekolah yang butuh komputer ya silakan ngeting ke sini gitu. Mungkin dia bergulir dengan uang itu kita bisa bayar listrik. Misalnya dipungut berapa kita rela kan? Bisa bayar listriknya, bisa apa? Bisa juga bantu anak yang nunggu di sini tadi. Nah, mengenai komputer tadi itu, saya sudah berpikir juga nanti kita buat meja yang ada rodanya, nanti bisa dikeluarin kan, kalau di dalam kan nggak kelihatan oleh masyarakat yang lewat lalu lalang di sini. Begitu kita ada di sini, oh ada yang jaga gitu perpustakaannya, nanti dia mampir atau kita tawarin ayo mampir baca dulu. Sekalian kami kerja juga kan sambil menunggu masyarakat yang datang untuk membaca. Bisa kerja juga, bisa nambah ilmu juga melalui komputer tadi. Insya Allah lah Bu Karolin dan Pak Marjoko dan Bu Kiki juga, perpustakaan yang ada ini akan kami bagaimana ke depannya memang benar-benar bermanfaat. Ada sedikit masukan dari saya juga Bu. Kan kita di sini punya kelompok bina keluarga balita. Jadi mungkin ada nanti kami mau kerjasama dengan bina keluarga balita yang ada di sini, yang PAUD-nya langsung PAUD gitu, untuk bisa kami berikan jadwal untuk bisa membaca di sini gitu. Mungkin dalam 1 minggu 1 kali atau apa, nanti kita mau bertemu sama kepala sekolahnya. Jadi ada jadwal mereka untuk bisa membaca di perpustakaan kita buat anak-anak PAUD yang ada di sini. Tadi saya sudah mendapatkan beberapa cerita baik Pak Lurah terkait dengan sejarahnya dari pembentukan dari perpustakaan kelurahan yang bareng sama ini ya BKB ya Bapak Ibu ya, luar biasa sekali, dan saya ini merupakan salah satu bentuk kerjasama dan sinergi yang luar biasa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Bapak Ibu masyarakat dan juga pemerintahan kelurahan di sini. Sangat-sangat berharap peran ini tadi benar-benar dimanfaatkan secara maksimal. Nah, salah satunya adalah waktunya itu kita maksimalkan lagi. Kami sudah ada beberapa opsi ya yang sudah sampaikan Ibu tadi. Semoga kita harapnya itu ada relawan-relawan yang bisa membantu kita minimal ya dari Senin sampai Jumat gitu. Kegiatan-kegiatan insidental bisa dilakukan di luar 1 minggu. Kita butuh komitmen dari pertama pemerintah, kelurahan atau desa, kemudian orang-orang perpustakaan itu siapa itu kita maksimalkan pemanfaatan layanan untuk perpustakaan salah satu seperti itu. Dan terima kasih sudah dilakukan tadi oleh Ibu tadi. Nanti itu bisa jadi konsep kita juga Pak ya. Kita berharap perpustakaan kita terbuka hasilnya untuk masyarakat karena itu tujuannya kita sudah pakai bersama dan kita sudah ada di lembar tren yang sama ini saat ini, dan berharap semua kelompok masyarakat kita rangkul. Tadi Bapak tadi sudah dengar bahwa kelompok anak-anak kita rangkul, pemuda kita rangkul, lansia dan segala macam. Sekolah dari segi difabel, disabilitas dan segala macam. Boleh kita rangkul karena ini namanya program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial atau inklusif, semua kelompok masyarakat kita rangkul seperti itu. Dan tadi kata dari Pak Lurah supaya bagaimana ini semakin menarik juga untuk anak-anak kita, anak-anak mungkin bisa dipikirkan misalnya kita kerjasama dengan beberapa pihak, misalnya penyediaan AP alat permainan edukatif misalnya seperti itu bisa merangsang minat anak-anak untuk datangnya ke perpustakaan seperti itu. Tadi ada menarik juga dari sekolah juga bisa di sini atau pengajian dan lainnya juga boleh dilakukan di perpustakaan, tapi
boleh saran juga, selain kegiatan mereka belajar, melakukan belajar membaca buku, mungkin diselisih kegiatan lainnya yang kalau secara program ini namanya, kalau di kegiatan program kita ini namanya kegiatan masyarakat, artinya melibatkan masyarakat secara aktif. Yang tadi yang tidak jauh-jauh nih Pak, kegiatan yang dilaksanakan oleh perpustakaan itu didokumentasikan secara online yang bisa diakses oleh pemerintah pusat sampai pemerintah daerah termasuk Pak Lurah. Itu namanya sistem informasi manajemen. Pak Lurah bisa minta akun sama passwordnya sama teman-teman pengelola perpustakaan. Jadi Bapak bisa lihat, oh ini kegiatan perpustakaan saya, ini bisa saya laporkan misalnya ke bupati atau wali kota seperti itu. Ini kegiatan kami nggak diam nih dari perpustakaan untuk mengingatkan masyarakat kami melalui kegiatan literasi. Nah, salah satunya kalau secara program kegiatan masyarakat ini tidak hanya kegiatan membaca saja. Kalau cuma kegiatan membaca kita tidak bisa masuk ke situ, tapi bisa ada cara celah. Ketika teman-teman misalnya membawa anak-anak nih Bu, yang tadi BKB tadi kegiatan-kegiatannya di perpustakaan selain baca buku, mungkin ada kegiatan lain sosialisasi tentang membaca misalnya gitu, itu bisa. Terus kemudian mungkin footload bisa seperti itu Bu, bisa ada kegiatan baca nyaring bisa seperti itu bisa. Bahkan saya juga kalau misalnya nanti internet nih ada lagi ada modem yang memang modem itu harus fisik bisa tetap pengelola perpustakaan harus membatasi misalnya, karena kita nggak tahu sekarang kan zaman internet yang pokoknya zaman sudah digital saat ini akses informasi sangat cepat, apalagi di internet walaupun mereka punya gadget, tapi kalau kita buka di sini mungkin ketika mereka mengakses informasi di internet dilihat terpantau sih Pak gitu. Jangan sampai membuka. Sebenarnya ada beberapa software yang untuk ini kan mengangkat beberapa konten-konten negatif, biasanya seperti itu aja. Itu mungkin bisa kita ini. Kalau tahun lalu kita ada itu. Nah, terus kemudian biar lebih menarik, memang ini butuh effort juga. Dalam dikit ada banyak sedikit mungkin. Terus kalau saya bisa lakukan, bisa buat banner. Itu kan yang murah itu Pak, 200 atau 150. Bisa untuk mempromosikan, misal nanti sudah dapat ini bantuan ada Smart TV. Kita berharap Smart TV ini juga bisa dibuat ini jadi kegiatan nonton bareng. Video edukatif, anak-anak juga bisa, untuk pemuda juga bisa, monobat juga nggak bisa, itu masih bisa masuk jadi kegiatan libatkan masyarakat gitu, seperti itu. Nanti itu dipromosin aja, ayo datang, kami bukanya dari jam sekian sampai jam sekian, ada fasilitas komputer, ada fasilitas internet, ada fasilitas buku, seperti itu sih. Jadi supaya semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan kita harus jor-joran juga untuk promosi, itu salah satunya. Oh iya, boleh. Jangan sedih di pojokan situ ya Pak. Itu saja mungkin dari saya, semoga tidak membebani, tapi mungkin bisa berproses ya gitu intinya. Tapi itu masukan dari saya. Mungkin itu seperti itu. Terima kasih sekali lagi Pak Lurah sudah berkenan hadir di sini kita diskusi untuk keberlanjutan perpustakaan kita. Terima kasih.